segera tes error. Segera mungkin aja Pak, Iya. cari sentra vaksinasi. Iya. Kemarin padahalnya hari apa? Jumat malam ya? Yang bagus yang mana? Sinovac yang bagus yang mana? Semuanya bagus, semuanya bagus. Semua. Sekarang macam-macam variannya ya. Ada Pfizer, ada Moderna, Yang Moderna itu yang terakhir. yang baru. Yang Booster dia. Kan malah sudah 2 bulan ya ronde berarti. Dan yang ketiga ini. Sudah 2 bulan. Udah. Pacem kalau udah booster. Udah yang ketiga. Udah yang ketiga saya, Sinovac 3. Kayak nakes. Iya. Jalur VIP biasa. Jalur Pak Jokowi ya? Kebetulan ini Soalnya para murid. Ada yang kerja di Begawan itu. oh. Praktis juga. Oh, boleh ya kali? Iya, 3 kali. Boleh?
Memang targetnya 3 kali, Pak. Sebenarnya sedang untuk nakes, Pak. Sekarang prioritas tenaga kesehatan. Oh, Yang ketiga. Kalau saya itu yang ketiga ini tapi nggak masuk link, Pak. Kita tak terasa kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat, yang merupakan pertemuan yang terakhir. Tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sektor yang juga terdampak pandemi COVID-19 adalah keagamaan. Seperti yang kita alami sampai dengan saat ini. Aktivitas beribadah, khususnya aktivitas liturgi di gereja, dibatasi. Umat memang tetap bisa berpartisipasi melalui layar televisi ataupun streaming channel ataupun melalui YouTube, ya pasti kita alami lah itu. Namun banyak juga yang tidak bisa turut serta karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa dan ibadat umat menjadi suam-suam kuku. Seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu yang akan kita sama-sama baca. Itu sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Kira-kira kita bisa mengerti maksudnya, latar belakangnya. Kenapa mengambil topik yang keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Jadi situasi pandemi membuat semua kita terbatas, ke gereja juga dibatasi. Tadi baru ngobrol Pak Adi, oh ya saya udah nggak bisa ke gereja karena usia sudah sekian. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami itu. Begitu. Tapi bukan berarti bahwa kita sudah tidak bisa berdoa lagi. Nah, apalagi dampaknya itu kepada kehidupan doa, kehidupan iman kita yang kalau dihubungkan dengan bacaan dari kitab Wahyu, dia suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Jadi kita itu kaitan baik. Begitu, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita buka pertemuan kita malam hari ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan, pujian sabda kita nyanyikan puji syukur 366. Firman Allah yang tersurat ayat pertama dan ketiga. Puji syukur 366. Puji syukur nomor 366. Firman yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. yang ketiga. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap tidak diamalkan sia-sia tadinya. Pandulah umatmu melalui firman-Mu. Pandulah umatmu menghayati
di firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Dalam pertemuan keempat atau pertemuan yang terakhir ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dari kitab Wahyu. Wahyu, mungkin kita sudah baca sama-sama. Wahyu bab 3, ayat 14 sampai 22. Yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini. Karena pandemi. Sebagian umat Katolik bisa jadi mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian pula hal dengan jemaat Laodikia. Dalam kitab Wahyu yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam kuku. Melalui surat ini, kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Begitu, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita mohon ampun kepada Tuhan, kita periksa batin kita, agar kiranya kasih Tuhan menambah, dan kita bisa merefleksikan akan perjalanan hidup kita yang sudah lalu. Sampai saat ini, dengan penuh syukur dan penuh pengampunan dari Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku Saudara yang Maha Kuasa, Kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada pengetahuan Maria, malaikat dan orang kudus, kepada saudara sekalian, saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman, agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa sulit karena pandemi ini. Kami memohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Amin. mari kita dengarkan bacaan dari kitab Wahyu. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 20. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaannya dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas.
alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hati dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahta, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pak Andreas. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke poin pendalaman teks, mungkin kita perlu sama-sama ketahui dulu tentang jemaat Laodikia ataupun tentang kota Laodikia itu sendiri. Laodikia itu adalah kota penting pada masa Kekaisaran Romawi. Kota ini didirikan oleh Antiochus II pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi dan memakai nama istrinya, Laodice. Laodikia adalah kota di wilayah Frigia yang paling makmur dan paling kaya. Terletak 16 km di sebelah barat Kolese, 10 km di sebelah barat Hierapolis, 60 km di sebelah tenggara Philadelphia. Dewa pelindung kota ini adalah Dewa Zeus. Penduduknya juga memiliki kuil untuk dewa lain, seperti Apollo, Asklepios, Hades, Hera, Athena, Serapis, dan Dionysius. Nah, dari gambaran ini kita melihat bahwa Laodikia adalah kota yang sangat religius. Dan juga Laodikia itu juga merupakan kota penghasil minyak mata yang paling terkenal sampai saat ini. Nah, sekarang mungkin Laodikia itu disebut dengan Turki. Jadi, kira-kira itu gambaran dari Laodikia. Sehingga kita bisa menarik nanti bagaimana kaitan dari tulisan yang ditulis oleh Yohanes yang menulis kitab Wahyu, kenapa sampai mengambil Laodikia sebagai suatu bacaan tulisannya, dan juga bagaimana kaitannya dengan situasi kita dan saat ini, kaitan suam-suam kuku, situasi saat ini, dan situasi pandemi kita. Apa kira-kira maksud dari penulis, yaitu Yohanes, dalam Wahyu dan kaitannya dengan pandemi saat ini. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita coba dalami teksnya, kita akan sama-sama sharing. Apapun yang kita
kita dapatkan dalam permenungan kita sendiri. Mungkin kita sudah baca 1-2 hari, kemudian kita dapatkan, apapun coba kita sharingkan, sampaikan saja. Apapun itu. Nanti kita coba saling mendalami. Kita masuk dalam pendalaman teks yang pertama. Apa kira-kira arti sebutan dari gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar? Jadi cukup. Ya, benar. Ada sebutan. Tapi tidak apa-apa. Artinya kan kita mungkin mengenal kata amin. Dan itu aja kan kata amin. Apa kira-kira Makna dari kata amin. kita ketahui dan tetap kata amin. Seperti jangan amin nama orang. Ada juga nama amin nama orang. Tapi ya mungkin apa kira-kira maksud dari Yohanes dalam menulis dalam kaitan dengan orang Laodikia, kemudian kata amin dalam penulisan ini. Saksi yang setia dan benar. Selamat malam semuanya. Mungkin dari kita buka dari Cikarang ini. Ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, yang jelas ini bukan gelar dari wakil presiden. Tetapi saya rasa amin di sini adalah sebagai penegasan dari gelar Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Ya. Akulah Alfa dan Omega. Jadi amin ini mungkin adalah Omeganya. Karena dia adalah kita anggap sebagai nabi yang terakhir atau sebagai juru selamat kita, sebagai sudah tidak ada lagi siapa-siapa setelah Yesus. Mungkin itu pembukanya. Panggilan sebagai Alfa dan Omega. Silakan. Pasti kita juga semua saling mengenal kata amin. Ya, kalau kita lihat ya. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Silakan Pak Kadi. Vakum saya isi dulu. Ya, silakan Pak Kadi. Bapak, Ibu, dan adik-adik, ini kitab Wahyu, sesungguhnya kitab yang mengasihkan sebenarnya. Apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, dan ditambahkan permulaan dari ciptaan Allah. Amin di sini menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai pribadi yang benar-benar pelaksana sempurna kehendak Bapa. Sehingga amin, ya, dia yang sempurna. Amin, amin yang sempurna. Sebagai apa? Pelaksana kehendak Bapa. Tidak ada cacatnya. Maka itu memberikan kesaksian. Berikan kesaksian dari kesetiaannya. Yesus sangat setia pada Bapa, sehingga aminnya amin sempurna. Jadi di sini amin lebih cenderung ke Yesus sebagai pribadi pelaksana, pelaku kehendak Bapa yang sempurna. Ianya ya sempurna. Tidak ada macam-macam yang lain. Dan ini hanya mungkin oleh Yesus. Sempurnaan ini. Dan itu memberikan kesaksian karena kesediaan itu. Dan saya tambahkan sedikit mengenai ini, mengenai permulaan dari ciptaan Allah.
Ciptaan yang mana? Baik ciptaan bukan. Maksudnya begini. Maksudnya terkait dengan amin itu. Amin itu membuahkan buah yang sempurna. Yang namanya kerajaan Allah, gereja. Gereja. Nah, gereja itu pengawalannya, pemulanya adalah Yesus. Itulah yang dikatakan sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah di sini bukan ciptaan dalam pengertian bumi langit, bukan. Ini terkait amin, ini kerajaan Allah di bumi yang buat gereja ini. Dan gereja ini anggotanya sesungguhnya ada 3. Umat yang masih hidup 1. 2, umat yang dihasil pencucian. 3, umat yang tidak disuruh. Dan kepalanya 1, Yesus. Kepalanya. Nah, sedikit saya tambahkan supaya tidak membingungkan. Dikatakan sebelumnya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Sesungguhnya kepada jemaat. Hanya disebutkan kepada malaikat jemaat. Tidak mungkin manusia yang kepada malaikat, tidak mungkin. Yang nulis ini tentu dari Tuhan. Tentu. Tangannya Yohanes dan orang yang dibantunya. Nah, menyebutnya kepada malaikat jemaat. Maka dalam kitab suci di atasnya ditulis kepada jemaat di jemaat di Smyrna, dan seterusnya terakhir jemaat di Laodikia. Itu. Ini sebagai tambahan barangkali. Dan yang Pak katakan tadi bagus sekali, dari Alpha Omega tadi, dan itu ada di jemaat yang lain pengungkapannya. Ujung-ujungnya ke sana juga. Benar juga. Kita sebagai tambahan, Pak. Ya, terima kasih. Berarti Yesus yang memerintahkan malaikat untuk menuliskan firman-Nya kepada jemaat di Laodikia. Jadi kira-kira pemahamannya kira-kira begitu. Yesus di sini tampil sebagai Dia yang telah bangkit. Yesus yang telah bangkit. Yesus juga sebagai jawaban, juga sebagai solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke yang kedua. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau sharing nanti untuk pertanyaan pertama, mungkin ini bisa nanti ditambahkan pada pendalaman teks pada poin yang kedua. Apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Nah, apa kira-kira yang dicela? Nah, tadi kita sudah mendapat gambaran kira-kira orang Laodikia kira-kira seperti apa. Mereka cukup kaya, tempatnya luar biasa, secara ekonomi tempatnya itu ada di persimpangan, jadi sangat luar biasa. Tetapi mereka dicela oleh Yesus dalam tulisan dari Yohanes. Nah, kalau kita yang menulis Wahyu kan Yohanes sama dengan penginjil yang menulis Injil Yohanes. Kalau itu orangnya sama, kalau sama kan. Hanya kan memang Wahyu ini dia tulis di Patmos, tapi orangnya sama. Orangnya sama. Saya mencoba, Pak. Oh, silakan Pak Cip. Apa kira-kira dicela oleh Yesus? Banyak disela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia. Menurut apa yang saya baca, yang dari sumber yang saya baca itu surat Wahyu yang ditujukan kepada para jemaat itu isinya ada 3 macam, ada teguran, ada celaan, dan juga ada pujian. Dan semuanya itu tujuannya adalah untuk para jemaat itu tidak kehilangan keselamatan. Keselamatan yang telah dimenangkan oleh Yesus sendiri. Itu tujuannya adalah tidak kehilangan keselamatan. Nah, teguran dan celaan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi para jemaat di mana mereka berada. Kalau di sini saya lihat di Laodikia itu
seperti yang dikatakan Pak Medi tadi, bahwa Laodikia itu adalah kota yang makmur. Di sana ada pabrik istilah industri kain, pusat perdagangan, dan juga ada sekolah-sekolah kedokteran, sehingga ada yang penemuan obat, khususnya obat mata itu di sana juga ada. Di samping itu, Laodikia ini mendapatkan sumber airnya dari mata air panas. Akan tetapi sesampai di kota, airnya itu tidak panas lagi dan tidak dingin lagi. Suam-suam kuku. Ya, jadi suam-suam kuku. Nah, Suam kuku berarti diminum kan nggak enak, Pak. nggak enak. Panas kan. Dimuntahkan. Ya. Terus di Laodikia ini ada semangat yang mungkin pada zamannya Santo Paulus dulu ada semangat yang hidupnya itu tidak miskin dan tidak menderita, jadi kaya, sehingga mereka punya kecenderungan untuk memperkaya diri, dan mereka sudah merasa nyaman, tidak perlu istilahnya perlu berdoa apa sudah merasa nyaman, sehingga ditegur oleh kitab Wahyu ini bahwa jemaat di Laodikia itu adalah suam-suam kuku. Ya, mereka tidak kaya dan tidak menderita, tetapi lupa kekayaan mereka itu membahayakan kesejahteraan kehidupan rohani mereka semua. Jadi itu yang padahal tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya miskin secara rohani. Ya, jadi secara lahiriah memang dia damai, sejahtera, kebutuhan tercukupi, tapi miskin dalam secara rohani, makanya dia disebut suam-suam kuku, jadi tidak panas dan tidak. Yang suam-suam kuku itu kehidupan rohaninya. Nah, gambaran seperti air minum yang mereka minum. Ya. Oh iya. Saya rasa itu, Pak. Ya, itu yang dicela ya. Ya, dicela Yesus. Ini kehidupan yang amat-amatan. Mungkin ya silakan. Ada yang mau menambahkan mungkin Pak Martin atau saudara satu lagi. Ada Ibu Yuyun. Kemudian saya coba Pak Medi. oh Pak Martinus. Silakan Pak Martinus. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, saya dari yang pertama dulu ya Pak ya. Ya. Saya sambung ke yang kedua. Gelar pada diri Yesus dengan amin. Ini menyiratkan pemahaman kita akan makna amin, menjawab ya. Kalau sudah menjawab ya, maka tidak ada neko-neko lagi dengan embel-embel yang lain. Ya, di sini mengimplikasikan bahwa Yesus telah menjalankan kehendak Bapaknya dengan memberikan jalan setia sampai wafat dan menegakkan kebenaran. Dan kebenaran itu seperti kita ketahui, tidak ada kebenaran yang di dunia ini selain dari kebenaran dari Allah sendiri. Itu maka jawaban amin itu mengarah kepada ya yang tidak ada embel-embelnya lagi, yang mengarah kepada diri Yesus sebagai pribadi mutlak. Maka kemudian pada pertanyaan kedua, mengapa Yesus mencela jemaat Laodikia? Memahami pertanyaan ini itu diawali dengan suam-suam kuku tadi. Ya. Makna suam-suam kuku itu banyak sekali dalam konteks situasi kita saat ini, yaitu mengindikasikan bahwa kita istilahnya ragu-ragu berpegang teguh akan pribadi Kristus. Ya. Jadi dengan keraguan-raguan ini, maka kemudian muncullah perumpamaan atau boleh dikatakan ungkapan suam-suam kuku itu muncul dalam situasi saat ini. Artinya begini,
orang yang berpendirian atau orang yang bersikap suam-suam kuku itu di antara-antara. Jadi orang yang misalkan kita ke gereja hanya karena kewajiban, kita memberi bantuan hanya karena situasi, kita mengatakan ya hanya karena suasana, tapi tidak keluar dari hal yang sesungguhnya. Ya. Kita ke gereja bukan karena kebiasaan atau bukan karena Kerinduan. suatu niat untuk berpegang pada Yesus. Nah, itulah kemudian muncullah sikap suam-suam kuku dalam diri seseorang. Kemudian kalau kita memberikan bantuan dengan sikap suam-suam kuku, ya kita memberi apa adanya. Kita hanya memberi, tapi tidak ada kekuatan dalam diri kita yang kita beri secara total, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus yang bermakna amin, ya, mengiyakan kepada kehendak Allah. Ya. Jadi inilah kemudian oleh Yesus dengan cukup keras mencela cara hidup jemaat di Laodikia ini. Ya. Jadi hidup antara-antara. Jadi tidak berpegang teguh pada ajaran Yesus, atau tidak berpegang pada pribadi Yesus, ya, tetapi kemudian menjalankan hidupnya seolah-olah jadi panas tidak, jadi dingin tidak, yang penting jalan apa adanya. Tapi konsekuensinya tidak pernah mereka nikmati atau pegang. Itu tambahan Pak, kira-kira. Ya, terima kasih Pak Martinus. Jadi itu kira-kira cukup Pak. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Musus, semakin mendalam disampaikan oleh Pak Martinus. Suam-suam kuku seperti gambar dari Pak Cip tadi juga, itu karena istilah yang diambil suam-suam kuku oleh Yohanes dalam tulisannya kepada jemaat di Laodikia menandakan bagaimana kehidupan air minum mereka. Air minum mereka panas tidak, dingin tidak. Nah, dari contoh air minum itu bisa menggambarkan kehidupan iman mereka yang suam-suam kuku seperti air yang mereka minum. Nah, suam-suam kuku, mereka beriman, tetapi mereka kaya raya, secara ekonomi mereka kaya raya, tetapi mereka terlalu percaya kepada kekayaan mereka. Sudah mulai sedikit pelan-pelan meninggalkan kehidupan beragama. Mungkin mereka menjalankan, tetapi sudah tidak totalitas bergantung kepada Kristus lagi, tapi bergantung kepada kekayaan kami. Jadi juga berusaha untuk menumpuk harta duniawi tadi. Dan ini yang kira-kira mau diambil. Nah, kalau sudah kehidupan seperti itu, lama-lama kehidupan beriman akan berkurang dan mungkin juga akan hilang. Kira-kira gambarannya seperti itu yang ditulis oleh Yohanes. Silakan Pak Kadi mau menambahkan. Keterangan Pak Cipto dan Pak Martin sangat bagus. Dan saya ingin sedikit mengembangkan terkait dengan kondisi kegerejaan masa kini tentunya. Begini, surat ini hanya satu dari 7 surat. Dan jemaat pertama Efesus, 2 Smyrna, 3 Pergamus, 4 Thyatira, 5 Sardis, 6 Philadelphia, 7 baru Laodikia ini. Hanya harus kita pahami bahwa dalam wahyu itu banyak bilangan 7. 7 ini sebagai lambang. Lambang apa? Lambang keutuhan, lambang keseluruhan, lambang kesempurnaan. Maka ada 7 surah, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, dan sebagainya. Nah, berarti 7 itu menyangkut keseluruhan. Artinya, sesungguhnya kalau Yohanes nulis untuk jemaat ini terkait dengan background-nya. Sesungguhnya untuk semua jemaat dan juga untuk jemaat segala zaman, termasuk untuk kita. Jadi yang di Laodikia ini juga untuk kita. Dan untuk Pergamus juga untuk kita. Jadi sekarang kita ke arah kita sekarang.
Yohanes menulis untuk gereja semesta. Katakan juga untuk kita sekarang. Nah, berarti kita pun dicela oleh Yesus. Sebaik apapun ada celaan, ada teguran. Di samping itu ada pujian juga. Dan nanti ujung-ujungnya Yesus mengetok pintu, artinya memberikan sesuatu yang sifatnya jalan pertobatan. Intinya ke sana. Nah, dikatakan di sini suang-suang kuku. Saya sangat terkesan istilah Paus Fransiskus yang baru-baru ini, yaitu istilah part-time Christian. Artinya orang Kristen yang paruh waktu. Suam-suam kuku ini ibaratnya sekarang orang paruh waktu. Jadi intinya setengah-setengah. Setengah-setengah. Ya, contoh dari Pak Wah tadi sangat bagus, setengah-setengah itu macam-macam bentuknya, sangat banyak bentuknya. Misalnya berlaku baik rasanya hanya karena wajib ada dorongan dari dalam, itu setengah-setengah. Doa rasanya khusyuk di mana-mana itu, kesehariannya serampangan, itu setengah-setengah. Semua alasan untuk membenarkan tidak ikut acara ini ya, acara itu yang terkait dengan acara kerohanian. Setengah-setengah, banyak setengah-setengah ini suang-suang kuku. Dan itu mengatakan kita jangan suang-suang kuku. Dulu ke jemaat Laodikia, yang sungguhnya untuk jemaat yang lain juga, karena semesta, ya berarti untuk kita juga. Dengan demikian, apa yang dicela Yesus itu, kalau kita terjemahkan dalam masa kini, ada sangat banyak. Sangat banyak dicela. Tapi ujung intinya sederhana, intinya kita sebagai orang Kristen yang paruh waktu, yang setengah-setengah, yang suang-suang kuku, panas tidak, dingin tidak, minuman panas sekali, enak sekali, dingin sekali, enak sekali, yang antara kurang enak, ya hambar-hambar saja. Tidak suam, tidak kuku. Nah, di sini kita tidak jadi pengikut Kristus, orang Katolik yang tidak siap-siap. Kan arahnya itu mengajak kita untuk tidak siap-siap kuku. Dan nanti akan terlihat bagaimana selanjutnya ini. Ini masih dalam celaan saja karena tadi Yesus di sini mencela, sampai menegur juga ada puji-pujian dan juga dibuka pintu arah pertobatan. Yang nggak dicela itu hanya dua jemaat, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Bukan berarti mereka sempurna. Yang lain celaannya jelas sekali. Nah, untuk Laodikia celaannya suam-suam kuku ini. Dan celaan untuk kita juga. Kita kadang-kadang suam-suam kuku juga, tapi ingat justru mengetok pintu ke arah perubahan pertobatan. Itu Pak Wei. Terima kasih. Saya kira itu juga mungkin ada yang mau menambahkan. Itu bisa juga sekaligus dengan pertanyaan yang ketiga. Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam kuku? Nah, apa yang membuat mereka suam kuku? Kalau apa yang dicela oleh Yesus? Ya karena mentalitas suam kuku itu tadi, itu yang dicela oleh Yesus. Nah sekarang kalau misalnya Pak Kadin tadi bilang, oh itu dulu orang Laodikia. Nah kalau sekarang ya tetap iya, ditambah ada pandemi lagi, tambah suam kukunya, ya kan? Yang tadi gereja dibuka dia juga datang, tapi tidak benar-benar mungkin di gereja. Ya ikut berdoa sama, tapi tidak totalitas. Apalagi dengan situasi sekarang, gereja dibatasi, jumlah juga dibatasi, tambah suam kukunya. Nah, kalau tidak digiatkan, kalau tidak dia total, itu lama-lama mundur pelan-pelan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, sehingga gereja mengangkat ini poin yang menjadi penting. Jangan sampai kita suam-suam kuku, setelah itu MPP, mampus pelan-pelan. Nah, itu bahaya. Itu memang berat. Iya. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Makanya ini betul-betul ya. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan.
Jawabannya ada di ayat 17 sebetulnya, Bapak-bapak sekalian. Ya, silakan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu maka bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi mereka saking kayanya, sukses, orang sukses, dan mereka tidak tahu bahwa sebetulnya mereka miskin dalam iman. Mungkin itu mungkin. Gantung pada kekayaannya. Prioritas duniawi. Nah, kita kaitkan dengan yang pendalaman nomor ketiga. Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Itu ayat 17 tadi ya. Ya karena menumpuk kekayaan itu tadi. Mereka terlena. Bahwa seolah-olah memberikan jaminan hidup mereka, itu adalah kekayaan yang mereka miliki. Nah, dalam pemerintahan sekarang silakan. kampanye itu kan kalau pas mau jadi aja ngerayu masyarakat, nah, tapi setelah jadi lupa kan janji-janjinya gitu, bisa jadi itu. Saya sedikit menambahkan juga. Ya, silakan Bu Yuyun. Saya setuju dengan Pak Martin tadi yang menyampaikan bahwa memang di jawaban maaf terputus. Ya. Memang setuju saya dengan yang disampaikan Pak Martin bahwa jawabannya memang ada di ayat 17. Salah satunya pun Yesus menyampaikan bahwa mereka itu buta. Jadi dalam hal ini mereka telah dibutakan juga dengan kekayaan mereka, sehingga akhirnya mereka buta untuk melihat secara rohani ya, karena sudah dibutakan dengan kekayaan yang mereka miliki. Dan memang miskin secara rohani. Makanya Yesus menyampaikan bahwa mereka mentalnya suam-suam kuku. Mungkin itu yang saya tambahkan. Seperti Pak Martin maupun Pak Andreas. Jadi jemaat Laodikia itu sangat membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan ini dapat memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan bagi mereka. Karena itu mereka tidak pernah berhenti menumpuk harta dan kekayaannya. Namun di balik rasa percaya diri yang kelewat itu, Kristus melihat bahwa secara rohani mereka itu melarat. Ya, tepat seperti yang disampaikan. Mereka malang, mereka miskin, mereka buta, dan bahkan mereka itu telanjang. Berbalik ya, apa yang mereka miliki. Dan itu kira-kira yang diangkat pada ayat 17. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita coba lihat pendalaman teks yang keempat. Jadi kalau ada mau menambahkan lagi dari 1, 2, 3, mungkin ada yang kurang, silakan. Apa perintah Yesus? Nah, sekarang apa perintah Yesus? Setelah sudah tahu Laodikia begini, latar belakang mereka seperti ini, Yohanes mengangkat dengan tulisan seperti itu. Nah, kalau sekarang perintah Yesus apa kepada jemaat di Laodikia? Setelah memberi mereka nasihat. Ya, setelah memberikan ya, apa perintah Yesus, Pak? Setelah memberikan teguran dan celaan itu sebenarnya kan Tuhan Yesus menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Jadi ini di ayat 19 dikatakan bahwa barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Pesannya itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Relakanlah hatimu berarti kan berserahlah kepada totalitas kepada Allah, kepada Kristus. Relakan hati kan berarti kan dia bisa buka hati, dia kan menerima, totalitas berserah, memberikan sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Allah. Itu kan juga merelakan, membuka hati dan bertobat. Bertobat.
Silakan, Bapak Ibu yang mau menambahkan. Pak Martinus, silakan. Ya Pak, saya tambahkan berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku. Ini konsepnya mengacu kepada pegangan hidup atau andalan hidup mereka itu lebih mengarah kepada harta benda, Pak. Ya, karena kekayaan dan apa yang mereka miliki itu memang sebenarnya tidak menjamin mereka untuk proses atau menjalankan hidupnya untuk bersatu dengan Yesus. Sebenarnya umat ini pada prinsipnya dalam konteks sebelumnya, sebenarnya mereka ini sudah mengimani Yesus sebenarnya, itu orang-orang Laodikia ini. Ya. Ya, mereka tapi dengan giurnya mereka terhadap harta benda, maka kemudian mentalitas dan iman mereka kepada Yesus kemudian semakin melentur, semakin memudar. Maka kemudian ogah-ogahan atau istilah Pak tadi setengah-setengah tadi, maka kemudian dengan situasi hidup mereka seperti itu, maka Yesus memberikan nasihat, ya, memberikan perintah kepada mereka untuk kembali kepada Yesus sebagaimana mereka iman dari awal. Seperti kata bertobat itu kan kembali kepada jalan dan bersatu kembali dengan Allah sendiri. Ya. Kata bertobat dalam hal ini memang banyak maknanya. Ya. Tapi dalam konteks dari ayat sebelumnya, Yesus menghendaki supaya kembalilah jemaat Laodikia ini kepada bersatu dengan Yesus, supaya ungkapan Yesus tidak memutakan tadi. Sebenarnya konsepnya mereka sudah bersatu sebenarnya itu. Ya, sudah bersatu dengan beriman kepada Yesus. Lalu tergiur dengan harta benda, lalu kemudian ogah-ogahan setengah-setengah, lalu kemudian Yesus menasihati hidup mereka. Bertobatlah, kembalilah kepada Yesus seperti sedia kala. Gitu Pak, itu tambahan saya Pak. Ya, terima kasih Pak Martinus. Silakan saya tambahkan. Cukup kalau saya melihat dari Wahyu 3 ayat 20 itu bagi saya itu adalah perintah Yesus yang kedua setelah ayat 19. Nah, kalau kita lihat Wahyu 3 ayat 20, saya terus terang ini saya baru tahu bahwa ternyata Wahyu 3 ayat 20 inilah yang menjadi lukisan yang paling sering kita lihat di rumah orang-orang Kristen maupun Katolik. Yaitu Tuhan berdiri di depan pintu, Tuhan mengetuk. Rupanya dari sini, dari Wahyu 3 ayat 20. Nah, saya ingat bahwa di setiap lukisan itu Tuhan itu berdiri di depan ambang pintu, mengetuk. Tapi dari sekian banyak lukisan, saya yakin 99% itu lukisan itu tidak ada handle pintu di bagian luar. Kalau nggak percaya, Google aja deh. Jadi tidak ada handle pintu di bagian luar. Tuhan mengetuk, tapi tidak ada handle pintu di depan luar. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan mengetuk, Tuhan tidak memaksakan Tuhan yang membuka pintu. Tetapi orang yang diketuk pintunya, kalau dia mendengar, dia harus membuka pintu. Contoh, Tuhan Yesus sendiri bilang, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Nah, buat saya ini adalah ayat yang sangat-sangat powerful. Di mana ini yang menjadi perintah Tuhan untuk orang-orang Laodikia yang hanya kaya secara jasmani, tetapi suam-suam kuku secara rohani. Ini ayat yang sangat powerful bagi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andreas. Nah, jadi sebelum tadi masuk kepada mengetuk pintu tadi, mungkin jalan keluar yang diberikan oleh Yesus
kepada umat di Laodikia juga kepada kita, yaitu adalah bertobatlah, relakan, bukakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, peristiwa bertobat itu setelah orang bertobat itu merupakan solusi dari Yesus. Sehingga apa? Sama seperti apa yang Pak Andrea sampaikan tadi. Sehingga engkau berkenan diberikan kekuatan untuk membuka pintu dari dalam. Bukan Yesus yang membuka pintu dari dalam, Yesus yang mengetuk. Tapi karena engkau sudah bertobat dengan rela hati dan engkau dimampukan untuk membuka pintu. Membuka pintu berarti kalau sudah membuka pintu, berarti terjadi apa di situ? Terjadi perubahan. Itulah, ada transformasi. Dari yang tadi bertumbuh pada harta kekayaan, akhirnya dia berpaling lagi. Oh, ternyata iman akan Allah, iman akan Kristus, itu yang utama. Itu adalah jati diriku yang paling dalam yang sebenarnya. Mungkin ada yang mau nambahkan, Bapak Ibu? Pak Martinus, Pak Bu Yuyun, silakan. Dan kalau saya lihat di ayat 8 pun Yesus menyampaikan bahwa di sini sih memang memberi nasihat ya bahwa Yesus meminta supaya membeli daripada emas, yang dimaksud emas itu kan mengharapkan bertobat tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Medi. Ya. Jadi dengan mereka bertobat, mereka membuka pintu untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu sih Pak Medi. Iya betul. Jadi memberikan emas itu kan dalam sebuah simbol gambaran oleh Yohanes, sesuatu yang sangat mulia. Ya, emas murni, dan juga didapatkan melalui tempahan api kan. Nah, api inilah kekuatan dari Tuhan. Sehingga dia menjadi murni. Menjadi murni kembali. Jadi proses pertobatan. Proses pertobatan dulu. Jadi dia bertobat dulu, baru dia membuka pintu, baru ada perubahan. Jadi tidak langsung berubah, tidak. Harus ada proses bertobat. Buka diri, merelakan hati, dan bertobatlah. Kemudian kita coba, ya silakan Pak Adi. Saya nggak nambah bahannya. Mungkin bisa tambah sedikit sama latar belakang Yohanes. Pak Martin, Pak Andrea, sangat bagus sekali sudah. Saya nggak nambah itu, hanya sedikit nyinggung kata Ibu Yuni tadi untuk biar lebih jelas. Bu Yuyun, tadi ada emas, putih, minyak, tambah apa itu maksudnya? Emas di sini maksudnya tambang kasih karunia Tuhan. Maksudnya emas di sini. Bapak Ibu bisa baca beberapa muatan buku mengenai kasih karunia Tuhan. Putih tadi lambang keutamaan. Minyak tadi, bunga tadi, lambang kebijaksanaan. Jadi menambahkan yang Yuni katakan tadi untuk memperjelas tadi. Ya, simbol-simbol. Terima kasih Pak Medi, Pak Kadi. Ya, sama-sama Bu. Nah, jadi kira-kira dalam situasi pandemi saat ini, pasti juga banyak di antara saudara-saudara kita dan kita sendiri juga mungkin yang tetap banyak memiliki harta kekayaan, juga bertambah mungkin harta kekayaan, dan juga ada orang juga yang mungkin kehilangan dan mungkin tidak punya sama sekali. Dan mungkin juga itu situasi itu kita alami saat ini. Nah, kehidupan situasi saat ini juga yang membuat kita juga bisa juga suam-suam kuku. Bisa juga lama-lama kita juga tidak berdoa dan mulai saling menyalahkan Tuhan mungkin. Dan juga bisa juga dia kita meninggalkan apa yang kita imani. Jadi ini yang dikhawatirkan, ini yang kita takutkan. Sehingga apakah dalam situasi saat ini, apakah kita mengalami situasi ini? Situasi seperti apa yang dirasakan oleh umat Laodikia dalam gambaran dari tulisan Wahyu dari Yohanes tadi.
Nah, kemudian kalau kita mengalami itu, tips apa yang mungkin kita coba lakukan pada waktu itu, dalam situasi itu, saat sulit seperti itu? Contoh-contoh kalau kita cukup banyak. Misalnya seperti Pak Andreas, misalnya salah satu. Yang bisa Pak Andreas lakukan adalah menjadi satgas. Nah, itu kan sebuah kerelaan, sebuah pekerjaan apa yang disebutkan dalam situasi saat ini. Kemudian juga ada yang disebut ada berbagi nasi, mungkin ada yang berbagi hal-hal yang lain, ada yang berbagi makanan, mungkin ada yang berbagi harta yang dimiliki. Ya. Sharing pengetahuan, sharing juga itu, sharing malam hari ini itu juga adalah sharing pengetahuan, sharing iman, saling menguatkan satu kita dengan yang lain. Keselamatan bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Iya. Memang begini Pak, artinya dari sisi lingkungan gitu ya. Lingkungan santai wisata. Kalau saya melihat ini umat ini ya bisa bilang suatu anggota-anggota, artinya sedikit banyak dalam agenda-agenda metodis itu yang penting sih jelas ya rosario segala. Kemudian keterlibatan umat lingkungan untuk hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan seperti BKSN, itu mungkin salah satu bagian dari media untuk meningkatkan keimanan kita. Tapi keterlibatan umat sangat ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Artinya untuk introspeksi masing-masing secara keseluruhan bagi umat lingkungan, bagaimana supaya kita bisa berkumpul, saling berbagi secara materi, pengalaman, segala. Harapan saya itu sebetulnya. Jadi tinggal gimana nih saling menguatkan, itu betul Pak, betul. Bagi situasi saat ini betul situasi goncang juga saat seperti pandemi begini kan. Ya kita. Pak Cik mau nambahkan? Kali mungkin mau menambahkan? Cukup Pak. Pak Martinus mungkin mau menambahkan? Silakan. Belum Pak. Cukup Pak. Baik. Baik kalau begitu, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, jadi kalau misalnya dilihat dengan begitu, saya kira kita sudah bisa mengakhiri pertemuan kita, sudah 4 minggu, kita bersama-sama dalam pertemuan sharing dalam bulan kitab suci ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, anak-anak sekalian, minggu pertama kita sama-sama sharing tentang Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Itu diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Kalau kita dalam pertemuan pertama itu, kalau kita review kembali, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop Injil Matius mengenai Yesus yang mendatangi para muridnya di tengah-tengah Danau Galilea. Saat itu mereka sangat lelah, nyaris putus asa. Karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakral di danau itu. Yesus datang. Dan karena putus asa, Yesus datang dan hadir untuk memberi pertolongan dan peneguhan iman bagi mereka. Kehadiran Yesus di tengah para murid bukan hanya menghentikan angin sakral yang mengancam nyawa mereka, melainkan juga memberi ketenangan hati bagi para muridnya. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita dalam kesulitan dan penderitaan. Saat kita hampir putus asa, saat kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Yesus datang memberikan pertolongan kepada kita. Betul-betul kita harus percaya. Kemudian pada pertemuan yang kedua, minggu yang kedua, itu dengan topik Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pada pertemuan yang kedua kemarin, kita diajak untuk mendalami
dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44 yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mujizat yang luar biasa, di mana seorang yang mati dapat hidup lagi, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang. Jadi di sini tidak cerita yang tentang Allah, tapi Yesus yang mau datang dan hadir di tengah-tengah keluarga yang mengalami kesedihan akibat salah seorang anggota keluarga yang dicintai atau meninggal. Saat pandemi pasti banyak juga saudara-saudara keluarga-keluarga kita juga yang menderita ataupun bahkan yang meninggal. Dan kita datang untuk memberikan bersimpati dan penderitaan yang kehilangan dari saudara yang tercinta. Nah, pada pertemuan yang ketiga, minggu yang ketiga, itu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, pada pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu anak-anak sekalian, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Lukas mengenai perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam apa makna ungkapan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saat orang menderita, tanpa melihat perbedaan, kita bantu, kita tolong. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Kemudian, pada saat ini, kita kembali dipertegas dalam pertemuan yang keempat, kita diajak untuk merenungkan perikop dari kitab Wahyu, berbicara tentang ajakan Yesus kepada jemaat tadi untuk bertobat. Untuk bertobat, serta mempraktikkan nilai dan hidup sebagai orang Kristen dengan lebih bersemangat. Jadi perlu semangat lagi sebagai orang Kristen. Jemaat Laodikia sedang mengalami kemerosotan dalam kehidupan rohani karena terlalu percaya dan membanggakan harta dan kekayaan mereka. Mengandalkan hidup pada harta dan kekayaan adalah sikap yang amat berbahaya. Sikap ini akan membuat orang mengesampingkan Allah sebagai pusat hidup mereka. Dalam situasi inilah, Yesus datang dan hadir bagi jemaat Laodikia untuk mengetuk pintu, seperti kata Pak Andreas, mengetuk pintu hati kita dan mengingatkan akan pentingnya pertobatan bagi kedewasaan iman kita. Di sini Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang ingin bertobat dan mengubah hidup. Jadi kesempatan kita untuk bertobat sehingga kita berubah. Itu Bapak Ibu, poin-poin yang ingin disampaikan dalam pesan dalam bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2021. Dan tentunya sebagai ucapan syukur dan terima kasih Bapak Ibu semua yang berkehendak baik hadir selama ini. Ada Pak Kadi yang selalu setia menemani dan memberikan sharing-sharing yang mendalam. Juga ada Pak Cip juga yang selalu hadir. Juga Pak Andreas juga yang selalu ada di rumah melalui online. Ada Pak Martinus, ada Ibu Heni, ada Ibu Yuyun, juga ada Pak Andreas dari Cikarang, juga ada Pak Hari, juga selalu hadir bersama. Juga ada Erik yang juga selalu semangat sebagai operator, Norman dan Cyril juga operator tim teknis lah untuk itu. Jadi kita bersyukur untuk semuanya bahwa kita terus diberikan semangat oleh Tuhan untuk ayo saling menghidupkan. Sudah jangan sampai suam-suam kuku. Ya kalau panas ya panas. Ya. Kalau panas ya panas. Jangan sampai suam-suam kuku. Akhirnya lama-lama bukan cuma dingin tapi beku. Nah kalau udah beku itu berat. Kalau udah beku kalau keras kan itu yang repot. Jadi harus panas, harus bersemangat. Bagaimana caranya? Ayo kita bertobat dan buka pintu buat Yesus datang, membuka pintu sehingga kita diberikan api Roh Kudus kembali, hidup kembali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pertemuan kita. Malam hari ini kita satukan segala sharing kita, segala
Doa kita malam hari ini dengan doa yang diajarkan kepada sebelum kita doa kepada Yesus, mari kita sampaikan segala wujud doa kita, segala intensi kita kepada Tuhan, terlebih dalam semua sharing selama 1 bulan ini. Kita sampaikan kepada Tuhan semua permohonan kita. Perbolehkan Tuhan membukakan hatinya untuk mendengarkan segala doa dan permohonan kita. Mari kita sampaikan doa. Allah Bapa di surga, puji dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas teguran dan peringatan kepada kami umat-Mu, karena kami Engkau kasihi, maka Engkau tegur. Ya Bapa, berilah kekuatan pada kami semua untuk saling mengingatkan, bahkan untuk saling berbagi, baik material maupun pengalaman dan pengetahuan kepada sesama kami. Sadarkanlah kami semua bahwa keselamatan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama kami, untuk semua yang Kau kehendaki. Bapa, kami mohon bimbingan dan kekuatan serta perlindungan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, umat-Mu di dunia bangsa dan sampai ini, terlebih dalam pelaksanaan bulan suci nasional ini, kami Engkau berikan kesempatan untuk berkumpul, berbagi dan saling bertukar pengalaman. Kiranya apa yang telah kami laksanakan selama 4 pekan ini Tuhan dapat menumbuhkan iman kami dan dalam pelayanan bagi umat-Mu di lingkungan ini semakin Engkau fokuskan. Berikan juga kesehatan bagi segenap umat-Mu di lingkungan santai sabut ini supaya senantiasa dalam keadaan yang sehat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon tetaplah senantiasa itu hati kami. Beri kami kekuatan dan pertolongan untuk senantiasa membukakan hati kami bagi sehingga kami semakin memuji-muji dan memuliakan nama Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah dapat berkumpul selalu untuk melakukan sharing dan menambah ketekunan kami terhadap Engkau. Semoga kami tetap bertekun untuk selalu mendekat kepadamu, dan berikanlah terang kepada teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak dapat ikut serta dalam sharing ini. Semoga untuk sharing-sharing mendatang akan bertambah umat-Mu yang ingin selalu mendekat kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk saat ini. Saat di mana kami menutup pertemuan kami di lingkungan Elizabeth ini dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional. Terima kasih ya Bapak untuk semua saudara-saudari kami yang selalu bersatu dalam sharing bersama ini. Begitu banyak hal yang kami dapatkan. Begitu banyak pengetahuan iman yang kami peroleh karena sharing dari saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, berkatilah kehidupan dari keluarga saudara-saudari kami yang selalu hadir.
dalam sehat, dalam keluarganya, kuat di dalam imannya, pintu rezeki dibukakan, serta selalu takut akan Tuhan. Biarkanlah Bapa dan perbolehkanlah saudara-saudara kami ini tetap menjadi api, tetap menjadi penyemangat bagi semua saudara-saudara kami yang berada di sekitar, agar kembali giat, kembali bersemangat, tidak suam-suam kuku seperti apa kami dapatkan bacaan pada malam hari. Kekuatan yang hanya kami dapatkan daripada Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua urutan doa kita kepada Tuhan. Percayakan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti surga. Pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, ampuni yang bersalah kepada kami, kami ke dalam pencobaan. Kami sekarang yang jahat, amin. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang murah hati, Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyadarkan kami akan pentingnya pertobatan secara terus-menerus. Sabdamu yang kami renungkan dalam pertemuan ini telah mendorong kami untuk bersemangat dalam membangun hidup rohani. Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup rohani kami tidak lagi suam-suam. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pak Andreas. Terima kasih Pak Medi. Bapak dan Ibu sekalian, secara khusus saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan selama bulan Kitab Suci Nasional ini. Pak Martin, Pak Kadi, Pak Jul, Pak Medi sekeluarga, Bu Yuyun, Bu Heni, Pak Andreas di Cikarang, mungkin secara tidak langsung sudah menjadi bagian dari umat lingkungan Santa Elizabeth. Berharap ke depan tetap berkenan untuk bisa hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan kami. Rencananya diagendakan bulan depan sudah memasuki bulan Rosario. Nanti kita akan agendakan untuk diadakan Rosario bersama setiap hari. Link nanti akan diinformasikan menyusul. Waktunya sama ya Pak? Ya, sama. Waktunya sama di jam 7 malam. Ya. Saya berharap banyak umat yang bisa terlibat dalam kegiatan di bulan Rosario. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan pada renungan selama bulan Kitab Suci. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kita tutup pertemuan kita. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita sudah akhiri pertemuan kita. Kita akan tutup pertemuan kita yang terakhir ini dengan lagu penutup. Lagu penutup kita ambil dari Puji Syukur 615. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan semua ayat. Puji Syukur 615. Ini adalah lagu sahabat saya, bukan. Terima kasih ya Tuhanku, Engkau sungguh Maha Murah. Semoga setia bersatu dalam kasih.
sabdamu bersandar pada bimbinganmu, teguh bersama denganmu, melaksanakan tugas kami. Terima kasih Tuhanku, Engkau sungguh maha murah. Semoga kasih setia bersatu dalam cinta kasih. Berkati kami hamba-Mu, tetap bersatu bahagia di dalam suka Dan duka setia selalu mengamati. Terima kasih ya Tuhanku, Engkau sungguh maha murah. Semoga kami setia bersatu dalam cinta kasih. Cinta kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sehat selalu. Selamat menikmati brownies dan makaronis fotonya, silahkan. Mohon pamit. Mari.